Hai guys, selamat datang pada pertemuan kedua untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu akuntansi, apa yang dicatat dalam akuntansi, dan juga kita sudah mengenal tentang nama-nama akun dan kelompok akun yang ada di dalam akuntansi. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang kelompok akun. Yang akan kita bahas adalah tentang mekanisme debit dan kredit. Kemudian setelah kita memahami tentang mekanisme debit dan kredit, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjurnal. Nah, penasaran? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Masih ingat pengelompokan kelompok akun yang ada di dalam akuntansi? Kemarin kita belajar dengan menggunakan 5 jari. Masih ingat kan ya? Kita ulangi lagi ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sekali lagi. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sekali lagi ya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, ini sudah hafal. Asumsinya ini sudah hafal karena di pertemuan kemarin saya sudah meminta kalian untuk menghafalkan ini. Nah, kalau sudah, sekarang silakan kalian bentuk tangan kalian, jarinya menjadi seperti ini, seperti telepon. Nah, di sini berarti kita punya dua kelompok akun. Yang pertama adalah kelompok akun yang berdiri dan kelompok akun yang tidur. Masih ingat apa kelompok akun yang berdiri ini? Ini adalah harta dan apa yang jari kelingking? Harta dan beban. Oke, harta dan beban mereka adalah kelompok yang berdiri. Sedangkan untuk kelompok akun yang tidur ini kita punya akun utang, modal, dan pendapatan. Ulangi sekali lagi, utang, modal, dan pendapatan. Jadi kita punya dua kelompok akun yang berbeda, kelompok akun yang berdiri dan kelompok akun yang tidur. Nah, sekarang untuk kelompok akun yang berdiri, kelompok akun harta dan kelompok akun beban. Kelompok akun harta dan kelompok akun beban apabila mereka bertambah, maka kita akan catat di sebelah debit. Harta dan beban apabila bertambah kita catat di sebelah debit. Harta dan beban apabila bertambah kita catat di sebelah debit. Kemudian harta dan beban apabila berkurang maka akan kita catat di sebelah kredit. Oke, hafalkan dulu itu ya. Harta dan beban bertambah di sebelah debit. Harta dan beban berkurang di sebelah kredit. Harta dan beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, hafalkan itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di kelompok akun yang tidur ada kelompok akun utang, modal, dan pendapatan. Utang jari telunjuk, modal di jari tengah, dan pendapatan di jari manis. Utang, modal, pendapatan. Nah, akun utang, modal, dan pendapatan ini kebalikannya harta dan beban. Kalau harta dan beban tadi bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, maka untuk akun utang, modal, dan pendapatan ketika dia bertambah kita catat di sebelah kredit, dan ketika dia berkurang dicatat di sebelah debit. Oke, ingat ya, harta, beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Sedangkan untuk utang, modal, dan pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, ini kita namakan sebagai metode finger code model. Finger code model ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memudahkan kita dalam belajar mekanisme debit dan kredit akun. Jadi kita menggunakan bantuan jari untuk memudahkan kita dalam menghafal saldo normal akun. Jadi kalau harta dan beban saldo normalnya ada di posisi bertambah. Bertambahnya di sebelah debit. Sedangkan untuk utang, modal, dan pendapatan tadi bertambahnya di sebelah kredit, sehingga saldo normalnya dari utang, modal, dan pendapatan itu adalah di sebelah kredit. Oke,
Oke, kita ulangi lagi ya. Harta dan beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Sedangkan untuk utang, modal, dan pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Oke, hafal ya. Untuk metode finger code model ini kita ada satu pengecualian. Pengecualiannya adalah pada kelompok jari tengah, yaitu kelompok modal. Masih ingatkah kalian apa saja yang termasuk kelompok akun yang ada di modal? Ada dua. Yang pertama adalah modal dan yang kedua adalah privé. Modal dan privé. Nah, tadi kan kita sudah belajar kalau harta dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit, sedangkan untuk utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, di kelompok modal ini kan kita punya modal dan privé. Kalau modalnya bertambah di kredit, berkurang di debit, tapi untuk privé itu dia masuknya bukan di kelompok bertambah di kredit, berkurang di debit, tapi mereka masuknya di sini nih. Privé jadi kelompoknya harta dan beban. Alias ketika privé itu dia kebalikannya modal. Jadi kalau modal itu dia bertambah di kredit, berkurang di debit, sedangkan untuk privé dia kalau bertambah itu di debit dan kalau dia berkurang itu dicatatnya di sebelah kredit. Ingat ya, jadi untuk finger code model semua akun kita pakai metode ini kecuali pengecualian satu, yaitu untuk pengambilan privé dia berbeda dengan modal. Kalau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau untuk pengambilan privé itu adalah dia bertambah di debit dan berkurangnya di kredit. Nah, setelah kita memahami tentang mekanisme debit dan kredit akun tersebut, maka step selanjutnya adalah bagaimana cara menjurnal. Jadi selanjutnya kita akan membahas tata cara menjurnal supaya kalian bisa lebih paham, supaya kalian tidak salah dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal. Jadi selama ini saya melihat bahwa mahasiswa itu kesulitan ketika melaksanakan pencatatan di dalam jurnal, sehingga saya mencari suatu cara, suatu metode supaya mencatat jurnal itu menjadi lebih mudah. Sehingga saya menemukan suatu metode yang saya beri nama sebagai anak takur finger code model. Jadi metode yang saya gunakan adalah anak takur finger code model. Apa itu anak takur finger code model? Jadi yang pertama, step untuk melakukan jurnal, mencatat transaksi ke dalam jurnal, saya sebut sebagai anak, metode anak. Anak itu merupakan singkatan dari analisa akun. Jadi ketika ada suatu transaksi di mana transaksi tersebut bisa berupa bukti transaksi, bisa berupa, kalau kita belajar di akuntansi biasanya berupa kata-kata penjelasan dari transaksi, maka langkah pertama yang kita gunakan adalah menganalisa akun apa saja yang harus kita catat di dalam jurnal. Jadi untuk step pertama adalah anak atau analisa akun. Jadi di analisa akun itu nanti kan kalau kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita bisa menggunakan bukti transaksi, maupun kalau kita sedang belajar maka kita bisa menggunakan kata-kata penjelasan. Nah, dari kata-kata penjelasan maupun dari bukti transaksi tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah anak atau menganalisa akun. Jadi akun apa saja yang ada dalam transaksi tersebut. Nah, karena di dalam akuntansi Indonesia kita menggunakan sistem double entry. Double entry itu artinya di mana setiap menjurnal itu minimal kita akan mempengaruhi dua akun. Jadi kita harus mencatat satu akun di sebelah debit dan juga satu akun di sebelah kredit. Satu akun di debit, satu akun di kredit. Kita menggunakan sistem double entry, di mana setiap transaksi minimal akan mempengaruhi 2 akun. Nah, kalau mempengaruhi 3 boleh nggak? 4 boleh nggak? Boleh, yang penting minimal dia dicatat di dalam 2 akun. Tergantung dengan transaksi tersebut. Apakah transaksi tersebut cukup hanya mempengaruhi 2 akun atau bahkan bisa 3 atau 4 akun. Oke? Nah, setelah kita melakukan analisis akun atau anak, maka tahap selanjutnya adalah kita melaksanakan takur. Takur merupakan singkatan dari tambah atau kurang.
Jadi setelah kita menganalisis akun, kita sudah dapat nih 2 akun, misalnya akun kas dan akun modal. Kemudian selanjutnya kita analisa, apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Jadi misalnya kas, kasnya itu menerima kas. Kalau kita menerima kas, berarti logikanya kira-kira kasnya bertambah atau kasnya berkurang. Menerima kas. Kalau kita menerima kas, berarti logikanya kasnya bertambah. Oke. Nah, kas bertambah itu tadi digunakan sebagai setoran modal. Kira-kira untuk akun modalnya sendiri dia bertambah atau berkurang? Akun modalnya bertambah karena sebelumnya dia nggak punya modal, kemudian sekarang jadi punya modal. Nah, kalau sudah kita melaksanakan step yang kedua yaitu takur, maka kita lanjut ke step yang ketiga yaitu finger kode model. Anak takur finger kode model. Jadi setelah kita analisis akunnya, kita memperoleh akun apa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka step selanjutnya adalah menganalisa takur. Apakah akun tersebut bertambah atau berkurang? Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke finger kode model. Yang ini tadi. Masih ingat ya? Oke, misal kita dapat kas bertambah dan modal bertambah. Maka ketika kas bertambah, kas adalah kelompok harta. Ingat ya, kalau kas adalah kelompok harta, hartanya bertambah, berarti hartanya kita catat di sebelah debit. Kemudian yang kedua ada modal. Modalnya juga bertambah. Modal ada di jari tengah ini. Utang, modal, pendapatan. Modal bertambah, berarti kita catat di sebelah kredit. Sehingga kita dapat jurnalnya. Jurnalnya yaitu kas di sebelah debit pada modal di sebelah kredit. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana tata cara menjurnal, maka transaksi akan kita catat di dalam jurnal. Seperti apa sih bentuk dari jurnal umum? Jadi seperti ini bentuknya. Bagaimana cara mencatat transaksi ke jurnal? Kemarin kita sudah belajar tentang metode ini. Anak takur finger kode model. Anak, yang pertama stepnya adalah kita analisa akun. Yang kedua takur, bertambah atau berkurang. Dan kemudian kita masukkan ke fingers kode model yang pakai 5 jari ini. Kita akan bahas langsung ke contoh kasusnya ya. Tanggal 2 Desember, dibeli perlengkapan secara tunai senilai 1 juta. Nah, kita masukkan ke metode pencatatan tadi, anak. Yang pertama adalah kita analisa akun. Dibeli perlengkapan, berarti kita punya akun perlengkapan. Kemudian dibeli perlengkapannya secara tunai. Tunai dalam hal ini, kalau kita beli secara tunai, berarti kalau kita logika adalah kita menggunakan uang untuk membeli perlengkapan itu tadi. Nah, secara tunai berarti di sini kita punya kas. Oke, analisa akunnya sudah ketemu ya. Ada akun perlengkapan, ada akun kas. Kemudian kita tambah atau kurangkan di analisa akun itu tadi. Yang akun perlengkapan, ketika perlengkapannya dibeli, berarti kira-kira perlengkapannya bertambah atau berkurang? Dibeli berarti perlengkapan bertambah ya. Oke. Kemudian akun kasnya digunakan untuk membeli perlengkapan. Kira-kira kasmu bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke. Kita udah punya akun perlengkapan bertambah dan akun kas berkurang. Sekarang kita masukkan ke finger kode model. Perlengkapan bertambah. Perlengkapan tadi masuk kelompok apa? Perlengkapan masuk kelompok harta. Hartanya bertambah. Harta bertambah kita catat di sebelah debit. Good. Kemudian yang kedua, kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya berkurang. Kas adalah kelompok harta. Harta berkurang kita masukkan di sebelah kredit. Good. Akhirnya kita dapat jurnalnya. Jurnalnya adalah perlengkapan kita catat di sebelah debit 1 juta dan kas kita catat di sebelah kredit 1 juta. Oke. Lanjut. Tanggal 10 Desember diterima pendapatan servis secara tunai 5 juta rupiah.
Diterima pendapatan servis secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menganalisa akun. Analisa akunnya kira-kira ada akun apa ya? Yang pertama kita ada akun pendapatan, karena diterima pendapatan. Oke, berarti kita punya akun pendapatan. Kemudian diterima pendapatan servisnya secara tunai. Tunai berarti kita pakai uang kas. Berarti kita ketemu akun kas. Oke. Dari analisa akun kita punya akun pendapatan dan juga akun kas. Kemudian setelah ketemu akunnya kita bisa menambah atau mengurangkan akun tersebut. Pendapatan diterima berarti pendapatannya jadi bertambah atau berkurang. Pendapatannya jadi bertambah. Oke. Diterima pendapatan servis secara tunai, berarti kira-kira kasnya jadi bertambah atau berkurang? Bertambah juga ya. Berarti kita udah ketemu pendapatannya bertambah karena menerima pendapatan, dan juga kasnya juga bertambah karena menerima pendapatan tadi bentuknya adalah uang tunai. Oke, kita sudah ketemu akun pendapatan dan kita juga udah ketemu akun kas. Kalau sudah, kita masukkan ke finger kode model. Di finger kode model ini kita masukkan ya akun pendapatan tadi ada di jari mana? Harta, utang, modal, pendapatan. Pendapatan berarti ada di jari manis. Pendapatan tadi kalau dia bertambah berarti di sebelah apa? Sebelah kredit. Oke, dan kasnya bertambah berarti kasnya kelompok harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Good. Ketemu jurnalnya adalah kas pada pendapatan. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Dibeli peralatan secara kredit. Kita masukkan ke step yang pertama, analisa akun. Ada akun yang pertama yaitu akun peralatan. Berarti ketemu akun yang pertama adalah akun peralatan. Kemudian beli peralatannya secara kredit. Nah, secara kredit itu berarti artinya dia membayarnya dengan diangsur atau menggunakan utang. Jadi analisa akunnya kita udah ketemu akun peralatan dan juga akun utang. Kemudian kita masukkan ke si takurnya. Apakah peralatannya bertambah atau berkurang dan utangnya bertambah atau berkurang. Kita baca lagi soalnya. Dibeli peralatan, berarti peralatannya kalau dia dibeli kira-kira bertambah atau berkurang? Bertambah ya, oke. Secara kredit berarti utangnya bertambah atau berkurang. Jadi logikanya gini, sebelum dia beli peralatan itu dia nggak punya utang. Terus gara-gara dia beli peralatan akhirnya dia jadi punya utang. Berarti utangnya bertambah atau berkurang? Utangnya juga bertambah. Oke, kita udah punya akunnya, kita sudah tahu bahwa akun tersebut bertambah atau berkurang. Kita punya peralatan bertambah, kita punya utang juga bertambah. Kita masukkan ke finger kode model. Peralatan tadi masuk kelompok harta. Nah, peralatan masuk kelompok harta, maka ketika peralatan bertambah berarti artinya harta bertambah. Harta bertambah kita catat di sebelah debit. Oke. Kemudian kita punya utang. Utang tadi ada di jari telunjuk. Utang kalau bertambah kita catat di sebelah kredit. Oke, bagus. Peralatan bertambah di sebelah debit, utang bertambah di sebelah kredit. Jadi jurnalnya adalah peralatan di sebelah debit 20 juta dan juga utang di sebelah kredit 20 juta. Lagi. Nah, ini adalah pencatatan di jurnal. Jadi, kalau tadi ada soal seperti itu, maka jawaban di jurnal adalah seperti ini. Yang pertama di jurnal kita bedah lagi ya. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa jurnal itu yang pertama harus memuat identitas jurnalnya. Terdiri dari nama perusahaan, nama jurnal, dan juga periodenya. Periodenya per 31 Desember 2020 artinya jurnal ini mencatat transaksi dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember 2020.
Bentuk jurnalnya seperti ini ya, masih ingat ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Jangan lupa menuliskan halaman juga. Nah, metode yang kita gunakan tadi yang anak takur finger code model itu adalah metode yang kita gunakan untuk membantu kalian dalam membuat jurnal. Tapi sebenarnya kalau ada soal, kita jawabnya tuh langsung kita tulis di tabel seperti ini. Nah, metode yang tadi bisa kita tulis di oret-oretan atau bisa kita bayangkan di dalam pikiran, tapi yang ditulis di dalam jawaban, di lembar jawaban adalah jawaban yang seperti ini, yang dalam format jurnal umum. Nah, untuk yang metode itu tadi, jangan ditulis di kolom jawaban, tapi cukup kita tulis di oret-oretan untuk membantu kita dalam melakukan pencatatan jurnal yang tepat, supaya kita tidak salah akun, supaya kita tidak salah posisi debit atau kreditnya juga. Oke? Oke, jadi dari transaksi tadi yang sudah kita belajar untuk mencatatnya ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode anak takur finger code model. Nah, selanjutnya transaksi tersebut setelah kita tahu debitnya apa, akun apa, kreditnya akun apa, maka transaksi tersebut akan kita catat di dalam jurnal umum. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal umum. Jadi jurnal umum itu terdiri dari yang pertama ada identitas atau informasi dari jurnal tersebut. Yang pertama ada nama perusahaannya. Kemudian yang kedua ada jurnal umumnya, dan yang ketiga ini adalah di baris ketiga ada periodenya. Nah, untuk yang periode ini ada beberapa pendapat ya. Jadi ada pendapat di mana kalau periode itu menyatakan bahwa itu adalah akhir dari periode pencatatan. Jadi apabila dalam periode ditulis 31 Desember misal 2020, maka pencatatan jurnal ini merupakan satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan periode sendiri di sini dia bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 1 tahunan. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Untuk yang misalkan di sini periode 31 Desember 2020. Nah, ini bisa saja pencatatan mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya jurnal umum itu tidak perlu diberi periode, karena jurnal umum ini sifatnya kontinu, jadi selalu berlanjut dari setiap satu periode ke periode yang lain. Nah, gimana untuk tahu dia periode yang mana? Nah, di sini ada informasi tentang tanggal, jadi kita bisa isikan di sini, seperti itu. Nah, terus di pojok kanan atas di sini ada halaman. Halaman di sini apabila kita menuliskan jurnal umum dengan penulisan secara manual, maka untuk menuliskan jurnal kita akan butuh berlembar-lembar karena asumsi kita adalah perusahaan transaksinya sudah banyak, sehingga apabila dicatat dalam satu halaman saja maka hal itu tidak akan cukup, sehingga perlu beberapa halaman. Jadi nanti di sini kalau misal halaman 1 berarti ditulisnya halaman 1. Kalau di halaman 1 kurang, kita bikin lagi format jurnal umum untuk selanjutnya buat halaman 2. Kemudian halaman 2 kurang, kita buat di halaman 3 dan seterusnya. Oke, itu adalah informasi awal yang terdiri dari identitas, perusahaan, nama jurnal, dan periode, kemudian ada halaman. Nah, untuk format jurnal umumnya, di sini terdiri dari beberapa kolom, guys. Nah, kolom yang pertama di sini adalah kolom tanggal. Kolom tanggal sendiri dibagi menjadi 2 kolom. Yang kolom pertama lebih besar dan kolom yang kedua lebih kecil. Nah, di kolom yang besar ini kita gunakan untuk menuliskan bulannya. Bulannya misalkan adalah bulan Desember, tahunnya adalah 2020, maka kita tuliskan di sini di kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua kita gunakan untuk mencatat tanggalnya. Saya tanggal 1. Maka di sini tanggalnya, bulan dan tahunnya cukup ditulis di sini saja. Kemudian yang selanjutnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kita tinggal menuliskan tanggalnya saja. Seperti itu. Nah, di kolom sebelahnya di sini ada kolom keterangan.
kolom keterangan ini kita gunakan untuk menuliskan dengan nama akun dari masing-masing akunnya. Jadi misal akunnya tadi setoran modal, maka kita akan menuliskan jurnalnya sebagai kas pada modal. Nah, kas di sini posisinya dia adalah debit, sehingga kita menuliskannya mepet dengan garis. Sedangkan modalnya kredit, maka kita tuliskannya agak menjorok, gitu ya. Jadi yang kita tuliskan tuh yang debit dulu baru kredit. Jadi nggak boleh kita balik kredit dulu baru debit, itu nggak boleh. Jadi kita menuliskannya harus debit dulu baru kredit, dan debitnya kita tuliskan mepet dengan garis, sedangkan yang kredit kita tuliskan menjorok. Seperti itu. Kemudian di kolom referensi ini kita kosongi dulu ya. Di kolom referensi jangan diisi apa-apa. Kemudian kita beralih ke kolom debit dan kredit. Misalkan tadi disetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal perusahaan. Maka di sini kasnya di kolom debit kita tulis 10 juta. Dan di sebelah kredit modalnya juga kita tulis 10 juta. Nah, untuk penulisannya di kolom kasnya karena dia ada di debit, berarti nominalnya juga kita tulisnya di sebelah debit. Sedangkan modalnya ada di kredit, maka nominalnya akan kita tulis di sebelah kredit. Itu. Jadi, tata cara pengisian jurnal umum itu adalah kita menuliskan bulan dan tahun itu kita tuliskan hanya di awal halaman saja. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal menuliskan tanggalnya. Kemudian di kolom keterangan kita isikan dengan akun yang ada di sebelah debit dan juga akun yang ada di sebelah kredit pada transaksi tersebut. Kemudian di kolom referensi kita kosongi dulu, dan di kolom debit akan kita isikan nominal. Kalau dia di akun yang pertama adalah debit, maka kita tulis di debit, dan akun yang kedua di sebelah kredit, maka kita tulis juga nominalnya di sebelah kredit. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar gimana cara menjurnal ya. Pencatatan dari transaksi ke dalam jurnal. Oke. Yang pertama di sini kita baca dulu soalnya. Nona Adwitya pada tanggal 2 Mei membuka salon Adwitya dengan menyetorkan uang tunai sebagai modal 10 juta rupiah. Oke, berarti kita bisa mengisi kolom identitas perusahaan dengan nama perusahaannya adalah Salon Adwitya. Kemudian informasi yang akan kita catat adalah tentang jurnal umum. Kemudian pada kolom periode kita tulis pada di sini kan disebutkan bulan Mei, dan ini adalah transaksi selama bulan Mei 2020, maka kita ditulis periodenya adalah per akhir Mei. Mei itu akhir bulannya adalah pada tanggal 31, sehingga periodenya kita tulis 31 Mei 2020. Jangan lupa untuk menuliskan halamannya juga. Oke. Nah, setelah itu kita coba analisis satu persatu ya. Jadi di sini ada transaksinya. Kemudian perintah dari soalnya adalah catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum dengan terlebih dahulu melengkapi nama dan nomor akun di bawah ini. Jadi kita lengkapi dulu ya nama dan nomor akunnya. Oke. Ini ada nama akun, kemudian ada nomor akun, dan ada account name. Account name itu adalah nama akun tapi dia dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kita bikin ini. Kita buat terlebih dahulu. Kita tuliskan dari nama akun yang pertama, kita punya akun kas. Kas itu dia nomor akunnya karena dia adalah kelompok harta, maka akun depannya adalah 1. Kemudian karena dia adalah harta tetap, maka angka yang kedua adalah 1 lagi. Nah, karena dia di harta, oke. Nama akun yang pertama adalah kas. Nomor akunnya kas, misal di sini saya misalkan dengan nomor akun 111. Jadi 3 digit ya, nomor akun yang kita gunakan di sini itu 3 digit. 3 digit ini artinya apa? Jadi angka 1 yang pertama ini melambangkan bahwa kas adalah kelompok harta. Harta adalah jempol, maka jempol itu adalah nomor
1. Kemudian angka 1 pada digit kedua di sini melambangkan bahwa kas ini adalah aktiva lancar. Jadi kemarin kan masih ingat ya, harta dibagi menjadi 2, harta lancar dan harta tetap. Nah, sehingga di sini angka 1 pada digit yang kedua melambangkan bahwa kas ini adalah harta lancar. Kemudian angka 1 pada digit ketiga ini melambangkan bahwa kas ini adalah urutan pertama di harta lancar. Nah, sehingga nomor akunnya terbentuk 111. Kemudian kita tuliskan account name-nya adalah cash. Ini adalah account name, nama akun di dalam bahasa Inggris. Kemudian akun yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan itu dia termasuk kelompok harta, sehingga angka depannya 1. Perlengkapan adalah harta lancar, sehingga angka kedua juga 1. Kemudian perlengkapan itu dia ada di bawah kas, sehingga kita bisa kasih nama akunnya 2. Perlengkapan bahasa Inggrisnya adalah supply. Ini. Oke, terus yang selanjutnya kita punya peralatan. Ini ya, peralatan. Peralatan di sini, peralatan itu adalah kelompok harta, sehingga nomor akunnya kepalanya 1. Kemudian peralatan itu termasuk harta lancar atau harta tetap. Masih ingat kemarin? Kalau peralatan itu termasuk ke dalam harta lancar, sehingga nomor akunnya di digit yang kedua kita beri angka 2. Nah, karena peralatan di sini di kelompok harta tetap itu dia adalah kelompok yang pertama, maka kita bisa tuliskan nama akunnya adalah 1. Dan peralatan bahasa Inggrisnya adalah equipment. Oke, selanjutnya setelah peralatan kita punya utang usaha. Utang, seperti kita ingat, dia kelompok akun yang kedua yang ada di jari telunjuk, sehingga nomor akunnya adalah kepala 2. Utang usaha termasuk utang lancar atau utang jangka panjang. Nah, utang usaha termasuk ke utang lancar, sehingga digit akun yang kedua adalah 1. Dan di kelompok utang usaha, di kelompok utang lancar, dia adalah urutan pertama, sehingga digit yang ketiga juga angka 1. Dan account name-nya dari utang, nama akunnya utang, itu biasa kita sebut sebagai account payable. Oke, jadi kita belajar ini ya pelan-pelan tentang mengenal nama akun yang dalam bahasa Inggris juga. Selanjutnya ada modal Nona Adwitia. Nah, modal kelompok akun nomor berapa? Harta, utang, modal. Berarti modal itu kelompok yang ketiga. Karena modal ini adalah urutan pertama, maka bisa kita tuliskan 1-1. Modal bahasa Inggrisnya adalah equity, atau bisa kita sebut sebagai capital. Maka kita disebut di sini karena modalnya melekat dengan nama, maka kita tuliskan namanya Adwitia Capital, modalnya Adwitia. Kemudian setelah itu ada prive Nona Adwitia. Prive itu dia kelompok modal, sehingga angka depannya juga 3. Karena dia berbeda dengan modal, sehingga kita kasih angka 2 dan juga dia urutan ke 1. Ya, account name-nya adalah Adwitia's Drawing. Modal itu pengambilan prive itu bahasa Inggrisnya adalah drawing atau withdraw. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan kelompok berapa? 4. Karena dia satu-satunya, maka kita tulis sebagai 4-1-1. Nah, pendapatan di sini bahasa Inggrisnya adalah revenue. Kemudian ada beban iklan. Nah, beban iklan di sini beban dia kelompok 5 dan dia urutan pertama, langsung kita kasih angka 1-1. Iklan bahasa Inggrisnya adalah advertising. Beban itu adalah expense. Jadi advertising expense. Kemudian ada beban gaji. Kita urutkan habis 5-1-1 berarti 5-1-2 berarti gaji itu adalah salary expense. Kemudian selanjutnya ada beban internet. Urutannya adalah 5-1-3. Berarti kita tulis internet expense. Oke, ini adalah nama-nama akun yang akan kita gunakan
Untuk pencatatan transaksi yang ada pada salon Adwitya ini. Oke, nama akunnya kita sudah tuliskan ya. Ada kas atau cash, ada perlengkapan atau sublist, ada peralatan atau equipment, ada utang usaha atau account payable, ada modal Adwitya atau Adwitya's capital, kemudian ada private atau Adwitya's drawing, dan juga ada pendapatan atau revenue, kemudian ada beban iklan atau advertising expense, kemudian ada beban gaji atau salary expense, dan yang terakhir kita punya beban internet atau internet expense. Oke, setelah kita punya nama akunnya, kita akan mencoba untuk mencatat mereka ke dalam jurnal. Jadi kita udah punya transaksi nih, kita akan menganalisis transaksinya satu persatu ke dalam jurnal. Oke, transaksi yang pertama, Nona Adwitya pada tanggal 2 Mei membuka salon Adwitya dengan menyetorkan uang tunai sebagai modal 10 juta rupiah. Oke, kita menggunakan metode namanya adalah anak, takur, finger, kode, model. Nah, ini adalah metode yang kita gunakan ya. Anak, takur, finger, kode, model. Ini adalah cara mudah untuk menjurnal. Nah, step yang pertama, anak, itu adalah analisis akun. Kita harus menganalisa akun apa yang ada dalam keterangan kali ini, dalam transaksi kali ini. Pada tanggal 2 Mei, berarti kita tahu di transaksi yang pertama itu adalah tanggal 2 Mei. Di tanggal 2 Mei, membuka salon Adwitya dengan menyetorkan uang tunai. Oke, berarti kita punya ya. Udah ketemu kata kuncinya adalah uang tunai. Nah, uang tunai ini dia sebagai apa? Uang tunai itu kan bentuknya apa? Nama lainnya uang tunai di dalam akuntansi itu adalah kas. Sehingga di analisis akun yang pertama, uang tunai kita tahu bahwa di situ ada akun kas. Oke. Menyetorkan uang tunai sebagai modal. Maka di sini kita punya akun yang kedua adalah modal. Oke, kita sudah menganalisis akun di tahap anak. Kita ketemu dua akun adalah akun kas dan juga akun modal. Kemudian kita ke analisis yang kedua, takur, tambah atau kurang. Nah, di kolom takur ini kita akan menganalisa apakah kasnya bertambah atau berkurang, modalnya bertambah atau berkurang. Oke. Sekarang kita ke kas. Kas menyetorkan uang tunai. Nah, ini kan berarti perseorangan, yaitu Adwityanya menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan. Dan ingat, ini adalah kita pencatatan menurut perusahaan. Sehingga perusahaan mendapatkan setoran uang tunai, berarti logikanya uangnya bertambah atau berkurang. Perusahaan mendapatkan setoran uang tunai, berarti logikanya uangnya perusahaan jadi bertambah. Oke. Nah, kemudian modalnya juga jadi bertambah atau jadi berkurang. Sebelumnya perusahaan punya modal atau tidak? Kemudian setelah disetorkan modal tersebut berarti jadi punya modal. Berarti kan asumsinya perusahaan nggak punya modal, kemudian disetorkan modal sehingga jadi punya modal. Sehingga modalnya di sini juga bertambah. Oke, kita udah dapat analisis akunnya ada kas dan modal. Takurnya kita udah dapat bahwa dua-duanya itu bertambah. Kemudian tinggal kita masukkan ke finger kode model. Nah, kas ini dia termasuk ke dalam kelompok apa? Masih ingat, kas adalah kelompok harta. Harta ada di jari jempol, ya. Harta ada di jari jempol. Berarti kalau jari jempol itu bertambah, dia akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, ini hartanya bertambah sehingga bertambah itu kita catat di sebelah debit. Oke. Kemudian modal. Modal itu ada di jari tengah. Jari tengah kalau bertambah itu kita catat di sebelah kredit, kalau berkurang kita catat di sebelah debit. Nah, di sini modalnya itu dia bertambah. Kalau modal bertambah berarti kita catat di sebelah kredit. Oke, dapat jurnalnya untuk transaksi yang tanggal 2 Mei.
Kas di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Kita pindahkan pencatatannya ke dalam jurnal. Kita tuliskan di sini bulannya adalah Mei 2020, tanggalnya adalah tanggal 2. Jurnalnya apa tadi? Kas di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Tinggal kita isikan berapa? 10 juta rupiah. Ya, di kredit juga. Oke, sudah dapat transaksi yang tanggal 2 sudah kita catat. Nah, selanjutnya kita mencatat transaksi yang tanggal 5. Transaksi yang tanggal 5. Kita balik lagi ke sini. Oke, kita punya transaksi tanggal 5 Mei. Di tanggal 5 Mei, Nona Adwitya membeli dari toko populer berupa perlengkapan. Oke, kita ketemu satu akun ya. Akunnya adalah perlengkapan. Untuk usaha salonnya seharga 400.000 dan juga peralatan. Oke, kita ketemu akun peralatan. Peralatan salon 2.500.000 tunai. Tunai berarti kita ketemu akun kas. Loh Miss, ini kok akunnya ada 3, kan tadi katanya 2. Nah, jadi untuk pencatatan akuntansi dalam jurnal kita kan menggunakan sistem namanya double entry. Artinya double entry itu apa? Artinya setiap transaksi kayak ini, transaksi tanggal 5 itu minimal mempengaruhi 2 akun. Jadi 2 akun itu bukan harus 2, tapi minimal harus ada 2 akun yang terpengaruh. Nah, kalau dalam kasus ini ada 3 akun yang terpengaruh, berarti boleh atau tidak? Boleh kan ya, karena minimal mempengaruhi 2 akun. Oke, sekarang kita analisa takur, tambah kurang. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya jadi bertambah atau berkurang? Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya jadi bertambah. Kemudian dibeli peralatan, sehingga peralatannya juga dia menjadi bertambah. Nah, membeli perlengkapan dan membeli peralatan dia menggunakan pembayarannya pakai uang tunai atau pakai kas. Sehingga kasnya sudah dipakai beli, berarti logikanya kasnya jadi berkurang. Oke, ketemu, tinggal kita masukkan ke finger kode model. Perlengkapan adalah kelompok harta, ada di jari jempol ya. Nah, karena perlengkapan itu ada di jari jempol, maka jempol itu adalah harta. Ketika hartanya bertambah, maka kita catat di sebelah debit. Oke. Peralatan juga, peralatan sama perlengkapan sama-sama kelompok harta. Kalau dia bertambah berarti juga kita catat di sebelah debit. Oke. Selanjutnya kas. Kas di sini juga dia juga kelompok harta. Cuma di sini kasnya posisinya berkurang, berarti harta berkurang. Harta berkurang kita catat di sebelah kredit. Oke, dapat jurnalnya. Perlengkapan ada di debit, peralatan ada di debit, kasnya ada di kredit. Kita tulis. Perlengkapan di debit, angkanya berapa? 400.000. Kemudian ada peralatan, dia juga di debit, angkanya 2.500.000. Lebihan 01. Oke, kemudian yang ada di sebelah kredit adalah kas. Kasnya berkurang kan tadi. Nah, kasnya berkurang berapa? Digunakan untuk beli perlengkapan 400, digunakan untuk beli peralatan 2.500.000, berarti kasnya berkurang sejumlah 400 ditambah 2.500.000 atau sebesar 2.900.000. Oke, transaksi tanggal 5 sudah dicatat. Selanjutnya kita mencatat di transaksi tanggal 7. Selanjutnya ada transaksi tanggal 7, kita pindah ke sini. Di tanggal 7 Mei, kita analisis akunnya dulu. Anak membeli peralatan spa. Membeli peralatan spa, berarti di sini kita punya akun peralatan. Kita tulis peralatan. Oke.
membeli peralatan spa kepada UD internal 7 juta secara kredit. Secara kredit itu artinya bayarnya nggak pakai uang, nggak tunai, nggak dibayar sekarang, tapi dibayarnya nanti. Sehingga kalau kredit itu muncul akun namanya utang usaha, karena bayarnya nggak tunai sekarang, tapi dibayarnya pakai kredit sehingga utang. Oke, kita ketemu dua akun peralatan dan juga akun utang. Nah, kemudian kita analisa takurnya. Peralatannya membeli peralatan, sehingga peralatannya jadi bertambah. Nah, kemudian utangnya jadi bertambah atau berkurang. Jadi kalau utang ini sebelum dia beri peralatan, kita asumsikan posisinya dia tidak punya utang. Nah, gara-gara beri peralatan ini, akhirnya dia jadi punya utang. Sehingga dalam hal ini, utangnya juga bertambah. Oke, tinggal kita masukkan ke finger kode model. Peralatan bertambah. Peralatan adalah kelompok harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Good. Kemudian utang usaha. Utang usaha masuk ke dalam kelompok utang. Utang ada di jari telunjuk. Nah, kalau dia di jari telunjuk, berarti ketika dia bertambah, maka kita akan mencatat di sebelah kredit. Oke, ketemu akunnya peralatan di debit dan utang di kredit. Kita tulis di sini. Peralatan di debit, yang kredit adalah utang usaha. Berapa nominalnya? 7 juta. Ini juga sama. Oke. Selanjutnya tanggal 10. Menerima jasa salon atas pekerjaan make up yang telah dilakukan sebesar 500.000 secara tunai. Oke, kita kesini lagi. Kita pakai metode ini untuk mencatat jurnalnya tanggal 10 Mei. Menerima jasa salon atas pekerjaan make up. Berarti artinya ini adalah menerima pendapatan. Dia sudah selesai make up klien, sehingga atas make up tersebut dia memperoleh pendapatan. Nah, menerimanya 500.000 secara tunai. Kalau tunai berarti kita punya akun kas. Oke, ketemu akun pendapatan dan juga kas. Pendapatannya kira-kira jadi bertambah atau berkurang? Sebelumnya belum ada pendapatan, terus gara-gara make up akhirnya jadi punya pendapatan, sehingga pendapatannya bertambah. Oke. Kasnya jadi bertambah atau berkurang? Kasnya juga karena dia menerima, jadi kasnya juga bertambah. Oke, kita tinggal masukkan ke finger kode model. Pendapatan ada di jari manis. Pendapatan ada di jari manis, sehingga kalau pendapatan bertambah kita catat di sebelah kredit. Oke, kemudian kas bertambah. Kas adalah kelompok harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Oke, ketemu akunnya. Kas di sebelah debit, pendapatan di sebelah kredit. Kita catat ke sini. Tanggal 10. Kas di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Berapa? 500.000. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 12. Membayar biaya pemasangan iklan. Nah, membayar biaya pemasangan iklan tanggal 12 Mei. Membayar biaya pemasangan iklan. Berarti di sini kita tahu ada biaya pemasangan iklan. Kita cari di nama akunnya di sini. Oh, di sini ada beban iklan. Beban iklan. Berarti di sini kita ketemu akunnya adalah beban iklan. Kemudian karena dia membayar, berarti logikanya pakai kas, ya kan? Karena dia membayar berarti pakai kas. Ketemu akunnya, ada beban iklan dan juga ada kas. Nah, beban iklannya. Jadi sebelum dia punya beban iklan nggak? Kan berarti dia nggak punya beban iklan. Nah, gara-gara dia bayar ini, akhirnya dia jadi punya beban iklan. Sehingga di sini bebannya itu jadi bertambah. Ya,
sebelum membayar beban iklan ini dia tidak punya beban iklan. Nah, namun setelah dia membayar beban iklan ini dia jadi punya beban iklan, sehingga beban iklannya jadi bertambah. Kemudian kasnya karena digunakan untuk membayar beban, maka kasnya karena digunakan membayar beban maka kasnya berkurang. Oke, tinggal kita masukkan ke finger code model. Beban iklan bertambah, beban bertambah, beban adalah kelompok jari jentik. Beban bertambah kita catat di sebelah debit. Oke. Kemudian kasnya berkurang. Kas adalah kelompok harta. Harta berkurang kita catat di sebelah kredit. Oke, ketemu. Akunnya adalah beban iklan di debit, kasnya di kredit. Berarti di sini tanggal 12 kita tulis beban iklan pada kas. Berapa? 750.000. Oke. Nah, ini selanjutnya tanggal 24. Kita catat tanggal 24. Ini kita lewati ya yang beberapa. 24 nih. Nona Adwitya mengambil uang kas salon Adwitya untuk keperluan pribadi sejumlah 1 juta. Yang diambil apa? Uang kas. Berarti di sini kita punya akun kas. Oke. Untuk keperluan pribadi. Nah, kalian masih ingat nggak kemarin pengertian dari privé? Privé itu adalah mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga di sini kita punya akun privé Nona Adwitya. Oke, kita masukkan ke analisanya Takur. Kasnya karena diambil berarti kas perusahaan jadi bertambah atau berkurang? Kas perusahaan jadi berkurang. Nah, privénya karena sebelumnya dia nggak punya privé, gara-gara ngambil uang kas ini akhirnya jadi punya privé, sehingga privénya bertambah. Oke, kita masukkan ke finger code model. Kas adalah kelompok harta. Harta ada di jempol, berarti finger code modelnya harta berkurang kita catat di sebelah kredit. Good. Kemudian selanjutnya ada privé. Privénya bertambah. Ingat ya, privé itu dia ada di kelompok modal, cuma perlakuannya itu kebalikannya dari modal. Modal ada di jari tengah ya. Modal kalau bertambah kita catat di sebelah kredit, berkurang kita catat di sebelah debit. Nah, tapi privé ini kebalikannya modal. Sehingga privé ini kalau bertambah bukan kita catat di kredit, tapi kita catat di sebelah debit. Oke, sehingga ketemu ya jurnalnya. Privé di debit, kasnya di kredit. Oke, tanggal 24. Privé di debit, kemudian kasnya di kredit. Berapa jumlahnya? 1 juta rupiah. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh pencatatan dari transaksi ke dalam jurnal. Ingat ya, langkah-langkahnya kita menggunakan ini, anak Takur finger code model. Ini adalah metode yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jadi metode ini digunakan untuk memudahkan. Anak singkatan dari analisis, akun, Takur singkatan dari tambah atau kurang, kemudian finger code model itu adalah yang pakai 5 jari untuk menentukan debit atau kredit. Oke. Jadi ini adalah pembahasan kita hari ini. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang mekanisme debit kredit dan juga bagaimana cara menjurnal. Nah, untuk lebih memahami tentang materi yang sudah kita bahas, silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya post pada laman eStudent. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, mari kita berdiskusi bersama melalui WhatsApp group yang ada. Oke guys, selamat belajar, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bye guys.